Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya. Seperti biasa hari ini Hari ini kita bikin konten sahabat ya, tentang mereview cara kerja radio komunikasi di tambang ya. Oke teman-teman, seperti apa caranya menghidupkan dari awal. Nah ini radionya teman-teman posisinya terbalik ya. Jadi kita langkah pertama, cara kita menghidupkan radio, kita pencet ini menghidupkan ya. Oke, Tadi parkiran pingin kenalan sama Apoy. menghidupkan Lu soya cara volume ya, volume menambah volume suara di sini teman-teman ya. Ini ya, menambah volume. Banyak ini opat. Rolling 09 simpang kampung. Yang ini teman-temannya echo ya, echo. Nah, kita buka habis echo-nya teman-teman ya. Baga. Nah, kita buka setengah echo-nya. Oke. Nah, yang ini teman-teman memindahkan frekuensi ya. Yang ini memindahkan frekuensi secara manual ya. Ini teman-temannya, kita kasih nyaring suaranya. Jadi caranya ini kan ada kuncinya teman-teman ya. Ini ada low, middle, ada high, ada middle, ada low, ada high. Ini caranya low. Jadi teman-teman, untuk kita standby monitor pakai low ya. Kalau pakai high, pakai low middle, radio tidak panas ya. Low radio tidak panas teman-teman ya. Kalau pakai high, kalau kita racing, maksudnya tuh sama-sama pemain radio mau racing, nah, baru kita menggunakan high. Kita high karena high ini teman-temannya lemparannya kencang. Kalau cuma monitor aja teman-teman, cukup kita menggunakan low atau middle ya. Jadi caranya teman-teman ya, di sini tombol PTT-nya. Cara kerja tombol PTT-nya nih teman-teman ya. Kalau kita mau ngomong, kita pencet ini ya. Nah, ini menyala. Nah, itu menyala ya. Jadi kita pencet baru ngomong teman-teman ya. Kita pencet baru ngomong ya. Habis ngomong kita lepas teman-teman. Oke, begitu cara kerja frekuensinya. Ini ada tombol lock ya. Ini lock. Kita lepas kuncinya teman-teman ya. Pencet lama-lama. Nah, kuncinya hilang ya. Nah, kalau kita mau ngunci supaya tidak pindah-pindah frekuensinya, kita tekan lama ini ya. Nah, ini ada fungsi tombol ya. Nah, fungsi tombol ya. Jadi kita pencet lama-lama. Nah, ini terkunci teman-teman ya, terkunci. Nah, itu ada tanda kunci. Jadi frekuensi tidak bisa pindah-pindah teman-teman. Nah, jadi kalau kita buka ini tombol fungsi, tekan lama-lama, kita bisa geser frekuensi teman-teman ya. Caranya geser frekuensi kalau tidak mau pakai kita pakai ini. Nah, itu dia berubah kan. Tadi 148395. Nah, ini yang kita pakai frekuensi di tambang ya, 148400. Jadi kalau kita mau pindah, nah ini dia. Kita geser manual ya. Nah, jadi kita tadi pakai 400. Nah, itu dia kalau kita pindah frekuensi secara manual. Kalau pakai handle mic bisa juga teman-teman ya. Bisa juga kita pakai handle mic. Pakai ini, ada tanda panah ke bawah, ada tanda panah ke atas. Jadi kita bisa tekan ke bawah. Kalau umpama ini kita tekan ke bawah teman-teman ya, kita coba. Nah, kita tekan. Nah, itu frekuensi pindah ya. Nah, kita kembalikan. Nah, itu dia. Ini atas bawah ya. Cara kerjanya ya. Jadi kita mau mengunci frekuensi teman-teman ya. Nah, tekan. Kita mau kunci frekuensi ini yang paling pojok atas ya. Kita tekan lama-lama seperti ini. Nah, jadi kuncinya biar kita putar tidak akan berpindah frekuensinya teman-teman, karena kita sudah kunci ya. Nah, jadi di sini di tambang kita menggunakan frekuensi 14800. Kalau kita mau ikut orari di Tanjung Selor, mau ikut pemain radio di Tanjung Selor, kita pindahkan frekuensinya 14 3 4
50 ya. Nah, jadi kita kalau pindah manual agak lama teman-teman. Jadi kalau pakai di PTT yang ini, dia bisa pindah cepat teman-temannya, dia bisa laju pindah frekuensinya sahabat ya. Jadi caranya pakai mengaktifkan radio dan menyetel frekuensi ya. Nah, cara tanya. Nah, macam ini kan mengecilkan suara teman-teman ya. Jadi caranya mau pindah frekuensi itu tadi teman-teman ya, manual. Jadi kita lepas kunci dulu. Macam ini contohnya. Kunci lepas, hilang tanda kuncinya, baru kita bisa pindah frekuensi seperti ini kan. Mau pindah frekuensi teman-teman ya. Ini radionya kita kunci dulu ya. Kita besari volume mana ada informasi. Nah, ini radionya ICOM teman-teman ya. ICOM, Kenwood, ICOM, Yaesu sama teman-temannya kecuali Motorola. Kalau Motorola buatan Malaysia itu harus orang khusus yang baru bisa pindahkan frekuensinya. Karena dia pakai komputer teman-teman ya. Kalau yang ini ICOM, Kenwood, Yaesu gampang teman-teman ya. Radionya kita bisa pindahkan frekuensinya sendiri. Contohnya seperti saya teman-teman ya. Saya standby di tambang tidak bekerja. Jadi daripada jenuh di mobil, saya mau bergabung sama orang umum atau orang umum atau orang kantor atau orang-orang orari. Saya pindahkan frekuensinya teman-teman. Saya pencet lama-lama ini, saya keluar jalur, saya pindah ke frekuensi umum. Jadi ikut bergabung sama orang orari di Tanjung ya. Ini mungkin sebagian yang mengerti penggunaan radio ya. Kalau aku rasa kalau anak-anak muda zaman sekarang teman-teman, aku rasa kurang mengerti ya penggunaan radio ini. Karena ini komunikasi cara orde lama ya. Maksudnya tuh ini sudah ketinggalan zaman teman-teman ya. Karena zaman sekarang orang menggunakan HP. Kalau zaman dahulu teman-teman ya menggunakan radio ini. Karena belum ada HP zaman dulu teman-teman ya. Kalau zaman sekarang HP canggih ya. Kalau ini kebanyakan orang pakai di perusahaan aja teman-teman ya. Kalau di kota kurasa mungkin 1-2 aja lagi yang pakai, kecuali yang penggemar betul-betul pemain radio ya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, kalau zaman sekarang kurasa mungkin kurang sudah penggemarnya ini radio. Paling orang-orang tua aja lagi. Orang-orang tua, orang-orang kantor yang pakai radio komunikasi ini. Karena ini komunikasi cara lama teman-teman ya. Dari zaman dahulu, zaman Presiden Pak Soeharto, Pak Soekarno, sampai sekarang ini radio masih dipakai ya. Masih dipakai orang-orang ya teman-teman. Padahal ini sudah ketinggalan zaman. Maksudnya ini sudah antik, komunikasi cara antik. Tapi kenapa? Daripada kita pakai HP pakai pulsa, kalau ini tidak pakai pulsa teman-teman ya. Kita bisa ngobrol sepuasnya, bisa ngobrol lama, tidak pakai pulsa teman-teman, hanya menggunakan listrik. Nah, dari listrik aki bisa, dari listrik rumah bisa. Kalau dari rumah teman-teman ya harus pakai power, baru bisa pakai colok dari listrik. Kalau di mobil tidak perlu, langsung disambung kontak langsung aja 12 volt. Nah itu dia teman-teman ya. Kalau saya sering pakai juga, walaupun saya di tambang saya menggunakan radio seperti ini. Di rumah juga saya menggunakan radio seperti ini karena teman-teman saya banyak di grup rapi ya, atau di orari teman-teman ya. Begitu caranya penggunaannya radio. Jadi caranya nih teman-teman ya. Di sini ada juga memindahkan, ada ini dia, ada low, ada middle, ada high. Nah ini dia teman-teman ya. Sini banyak kita bisa pencet tombol fungsi ada. Ini kunci ya. Ini pindahkan frekuensi teman-temannya. Yang ini yang saya bilang tadi, kalau kita mau standby monitor pakai low, pakai middle. Apabila kita mau berracing sama-sama pemain radio pakai high. Karena high itu lemparannya kencang teman-teman ya. Kalau antenanya mendukung, semua bisa tertutup yang lain. Yang lain bisa kita blok vokalnya teman-teman ya. Yang lain kita bisa blok vokalnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya cara review soal cara kerja radio komunikasi ya.
mungkin zaman anak-anak muda sekarang mungkin kurasa jarang yang mengerti sudah yang radio komunikasi begini, kecuali orang-orang tua seperti saya ya, atau orang-orang tambang perusahaan teman-teman ya. Oke, kita perkenalkan diri dulu karena saya di lokasi tambang ya, di lokasi jeti karena mau loading batu bara ke Pontong ya. Oke teman-teman, ini saya seperti biasa hari-hari di pegang setir ya, hari-hari di mobil. Oke. Oke teman-teman ya, jarang bahas radio tadi karena saya hari-hari setiap hari pekerjaan saya di setir ya. Jadi saya menemani saya 24 jam di hari-hari 12 jam di setir teman-teman ya. Karena pencarian saya kasihan ya malam di setir, cari uang makan buat anak-anak, anak istri di rumah, cari rezekinya di setir teman-teman ya. Jadi saya setiap harinya saya selalu di sini teman-teman ya. Oke. Ini teman kita yang lewat yang barusan damping batu bara tadi ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya konten-kontennya tadi, cara kerja pengoperasian radio komunikasi ya. Maksudnya tuh cara menghidupkan, cara memindahkan frekuensi teman-teman tadi yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kurang jelas pembahasan saya tadi di radio, masalah radio komunikasi, boleh bertanya di komentar bawah teman-teman ya. Kalau ada yang kurang, yang selanjutnya kalau kata-kata saya yang tidak menyinggung perasaan Anda, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.